Dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digalakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Narotama melaksanakan beberapa program MBKM guna mewujudkan Merdeka Belajar. Program studi akuntansi Universitas Narotama melaksanakan MBKM dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digalakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun beberapa MBKM yang dilaksanakan yakni penelitian, kerja praktek, proyek independen, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, dan student exchange internal. Nama saya Riana Rifkiane Dia Putri dari Universitas Narotama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya salah satu dari mahasiswa yang lolos dalam program MBKM yaitu PMMB, yaitu program mahasiswa magang bersertifikat. Di sini saya lolos di Bank BTN dan penempatan saya ada di SBD Surabaya Bukit Darmo. Untuk pengalaman saya, untuk unit yang saya tempatin sekarang, saya berada di unit commercial funding, di mana saya job desk-nya itu mengenai pembukaan giro, pembukaan deposito, dan pembukaan PPO, yaitu program pengembangan operasional untuk lembaga sendiri. Oke. Untuk benefit keuntungan MBKM ini, saya menerima uang saku. Untuk uang sakunya itu ada transport, makan, sama tempat tinggal. Selain itu, sertifikat juga yang bersertifikat nasional, di mana itu juga bermanfaat juga bagi saya untuk ke jenjang yang lain. Program ini kapan sampai kapan? Untuk program ini berlangsung 6 bulan. Saya memulainya dari bulan November sampai bulan April. Untuk kegiatan saya sehari-hari di sana, saya lebih fokus untuk mempersiapkan berkas-berkas yang telah ditugaskan sama kakak-kakak pembimbing di sana. Membantu mbak-mbaknya sama mas-masnya saat bekerja, apalagi yang dibutuhkan mengenai berkas-berkas yang diperlukan, terus sama melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti kalau ada waktu kosong saya mengerjakan tugas dari kampus. Untuk pengalaman saat kuliah sama magang sini itu sama, soalnya saya juga sejurusan, apalagi juga berkaitan sama deposito, giro, dan PPO itu sendiri gitu. Jadi untuk pembelajarannya hampir sama dan saya juga bersyukur sekali sih bisa sesuai jurusan juga yang saya dapatkan. Pesan-pesan Untuk pesan-kesannya sih biar kedepannya lebih baik lagi, terutama kan magang ini kan juga melatih soft skill dan hard skill kita, terutama untuk lebih siap kita untuk terjun ke industri aja sih. Harapan saya sih untuk magang ini supaya saya dapat mendapatkan ilmu, terutama pengalaman ya dalam dunia kerja ini, terutama untuk tata cara kerja, terus waktu, disiplin, tanggung jawabnya, seperti itu. Dari program PMMB ini saya sangat bersyukur sekali, soalnya saya dapat banyak ilmu yang saya dapat di sini, terutama program ini sangat bermanfaat ya untuk mahasiswa lain yang terutama mereka yang lolos dalam PMMB ini, dan semoga nextnya atau batch yang ketiga dan seterusnya dapat memberikan generasi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Buat teman-teman, mari bergabung dengan kami di Universitas Narotama Surabaya di Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan, Prodi Akuntansi. Sekian dari saya, Riana Rifkiane Dia Putri. Sebelumnya terima kasih dan sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Victor Monteiro. Saya mahasiswa Universitas Narotama dari Prodi Akuntansi, dan saya adalah salah satu mahasiswa asing yang dari Timor Leste, terus sekarang lagi kuliah di sini, dan ini kebetulan saya lagi di semester akhir, sekarang semester 7. Nah, saya ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman saya di dalam bidang penelitian. Kebetulan saya adalah salah satu mahasiswa akuntansi yang bisa dibilang aktif di bidang penelitian dan lomba-lomba nasional dan lomba internasional. Nah, salah satu penelitian saya yang mendapatkan penghargaan itu di Roma kemarin. Nah, itu kalau sekitar bulan September tanggal 5 2021. Nah, cuma itu adalah presentasi akhir kita tentang penelitian itu di Roma.
Namun penelitian itu kita mulai dari bulan Juli. Nah, bulan Juli dan hasil penelitiannya akhirnya kita tulis dan kita submit ke Prosidi Internasional itu Italia Roma. Nah, akhirnya kita mendapatkan konfirmasi di bulan September bahwa kita memang lolos di Prosidi Internasional tersebut dan kita melakukan presentasi atas hasil penelitian kita. Nah, penelitian ini kita mendesainkan sebuah sistem atau bisa dibilang sebuah platform yang dimana di dalam platform itu kita mendesainkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kita spesifikasikan ke UMKM. Nah, masalah yang kita angkat di penelitian kita adalah tentang UMKM itu bisa dikatakan bahwa mereka itu kalah bersaing dengan produk-produk impor. Kenapa? Karena kita menganalisa bahwa terdapat jutaan UMKM yang terdaftar, cuma hanya ada sekitar 13,5% yang masuk di dalam platform-platform seperti Shopee, Lazada, dan sebagainya. Akhirnya kita mendeskripsikan sebuah platform yang kita namakan Pelayonan. Nah, Pelayonan itu singkatan dari bahasa Jawa itu panggung layanan dodolan. Nah, dalam sistem itu kita membuat sebuah inovasi yang sangat berbeda dengan Shopee dan Lazada. Nah, di dalam Pelayonan itu kita menghasilkan sebuah marketplace yang sama seperti Shopee. Nah, tapi di samping itu kita juga menciptakan membuat laporan keuangan secara otomatis sesuai dengan standar akuntansi UMKM, yaitu SKMKM. Nah, jadi kan bisa dibilang bahwa MyOp itu kan kita menggunakan untuk melakukan mencatat laporan keuangan. Nah, tapi di dalam usaha-usaha UMKM belum ada bisa dibilang bahwa masih susah untuk digunakan. Akhirnya kita ciptakanlah sebuah platform yang dimana akan menyediakan sistem dan menyusun laporan keuangan dengan mudah itu di Pelayonan tersebut. Dan kita juga menciptakan sistem itu dengan menggabungkan pihak-pihak yang sangat penting. Misalnya seperti yang kita namakan di situ tuh pihak pentahelix, termasuk pemerintah, universitas, pihak-pihak yang dari pemerintah itu juga kita gabungkan jadi satu. Kenapa? Karena salah satunya adalah bahwa pihak UMKM yang belum memiliki legalitas usaha itu mereka dengan mudah untuk memiliki legalitas usaha dengan sistem yang sudah kita desainkan itu. Dan mahasiswa pun itu dengan mudah untuk masuk di dalam UMKM, misalnya program MPKM. Nah, tadi kan UMKM itu sudah terdaftar di situ dan kita bisa request dari sistem itu. Nah, akhirnya program MPKM itu kita tidak tidak mempersulit atau mempersulit mahasiswa untuk mendapatkan program tersebut. Jadi sudah di dalam sistem itu akhirnya mahasiswa dan UMKM itu saling interaksi dan universitas akhirnya kita bisa mendapatkan program itu dengan mudah. Akhirnya sistem kita itu menarik perhatian. Akhirnya kita lolos di penelitian itu dan kita melakukan presentasi di Prosidi Internasional dan ini sedang diproses paper itu untuk dipublikasi. Dan dipublikasi kalau memang nanti Scopus diterima ya udah di Scopus dan seterusnya di jurnal-jurnal yang akan dipublikasikan. Nah, itu adalah salah satu paper penelitian yang kita mendapat. Saya sebenarnya ini paper itu kita ada 2 orang, namanya Ursula sama saya yang melakukan penelitian itu dan kita dibimbing oleh dosen kita, kaprodi kita Pak Roni Wardana. Kita dibimbing oleh beliau dan akhirnya kita sampai ke prestasi itu. Dan salah satu paper penelitian yang juga mendapatkan penghargaan itu 2 hari yang lalu saya mendapatkan penghargaan itu sebagai juara 3 karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Sumatera Selatan. Nah, paper itu juga itu dibimbing oleh Pak Roni Wardana. Kebetulan paper itu saya buat sendiri dan di dalam paper penelitian itu juga saya menciptakan sebuah kurikulum yang hampir sama dengan Kampus Merdeka sekarang MBKM. Nah, itu yang saya desainkan dan ditambahkan dengan sebuah platform website di mana sebuah kurikulum yang saya desainkan itu akan dibantu oleh website itu untuk mensukseskan kurikulum itu. Nah, jadi kurikulum itu saya namakan sebuah model itu namanya Saraben, saya namakan Sarjana Akuntansi Berkompetensi. Nah, itu adalah model kurikulumnya. Jadi di dalam kurikulum itu akan didesainkan sehingga di akhir seseorang mahasiswa akuntansi dia akan berkompeten. Jadi sebuah kurikulum akan desain seperti itu dan website atau platform yang saya desainkan juga itu akan melibatkan pihak UMKM, pihak LSP, pihak IAI, pihak IAP, pihak universitas dan mahasiswa. Jadi di dalam situ akhirnya mahasiswa akuntansi, kita kan kalau di mahasiswa akuntansi kan kita lebih kenal dengan ujian-ujian profesi. Nah, akhirnya
ketika pihak LSP, IAP itu disatukan di dalam sistem itu, mahasiswa itu lebih mudah untuk mengakses informasi dan melakukan ujian dan pelatihan segala macam. Dan pihak UMKM dan industri itu juga kita gabungkan di dalam sistem itu, sehingga ketika mau melakukan magang, nah itu langsung kontak langsung dengan pihak-pihak industri atau UMKM, dan itu diawasi secara langsung oleh pihak universitas. Ketika universitas menyetujui, maka akhirnya itu diperbolehkan untuk melakukan magang ke depannya. Jadi penelitian itu akhirnya saya lakukan di Hotel Majapahit. Hotel Majapahit itu saya lakukan penelitian itu di situ, dan di universitas termasuk Universitas Narotama, Universitas Ciputra, dan Universitas Untak. Nah, Untak itu juga saya melakukan penelitian di situ. Akhirnya saya mendapat kesimpulan bahwa model Saraben itu hasilnya adalah dapat diterapkan di universitas, terutama di prodi akuntansi. Akhirnya kita dapat menghasilkan sebuah mahasiswa yang kompeten dalam bidangnya. Oke, terakhir deh harapannya. Ya, kalau harapan saya dari beberapa penelitian yang saya lakukan, saya harap hasil penelitian saya itu dilihat oleh pemerintah, dilihat oleh pihak universitas sebagai masukan untuk membantu mahasiswa-mahasiswa untuk lebih berkompeten lagi. Akhirnya kan misal biasanya itu kan pihak universitas yang mendesain kurikulum. Nah, tapi ini suara dari mahasiswa bahwa kami mahasiswa, kami membutuhkan hal seperti ABCD. Kami meyakini bahwa model ini bisa membantu adik-adik kelas kami yang akan datang untuk lebih berkompeten lagi. Nah, seperti itu. Oke, bagi teman-teman atau adik kelas yang sekarang udah tamat SMA dan ingin mencari universitas, bisa banget gabung sama kami di Universitas Narotama, terutama di prodi akuntansi, dan di situ teman-teman akan belajar banyak tentang penelitian, karena saya ingin kasih tahu bahwa di Universitas Narotama dan kampus lainnya semuanya kesempatannya sama, tergantung dengan teman-teman. Tapi buktinya saya di sini dan saya adalah orang Timur Leste dan saya mendapat kesempatan bagus di sini, dan prestasi saya juga lumayan untuk masa depan saya. Baik, saya Victor Monteiro. Terima kasih dan sampai jumpa. Nama saya Ervito Hartawan Mukti, saya dari Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan, Prodi Akuntansi. Saya melakukan student exchange internal di dalam kampus, yaitu dalam prodi, dalam pelajaran mata kuliah pengantar manajemen. Di dalam pelajaran manajemen, saya banyak sekali belajar tentang bagaimana cara memanajemen waktu, memanajemen suatu usaha, memanajemen sebuah produksi bahan baku menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan tepat guna. Dan tidak cuma itu saja, saya juga diajarkan tentang manajemen pemasaran, yang dimana di sana menjelaskan tentang bagaimana sih kegiatan pemasaran dari suatu produk yang kita bikin, terus bagaimana cara membuat suatu produk dari usaha kita tadi, seperti itu. Jadi di mata kuliah tersebut saya diajarkan oleh Ibu dosen, Ibu Prastuti di Universitas Narotama. Saya di mata kuliah pengantar manajemen sains, saya diajar oleh Ibu dosen, Ibu Prastuti, yang dimana sistem belajarnya kita menggunakan Google Meet. Yang di dalam Google Meet itu linknya itu di-share di dalam Elina yang di jadwal yang sudah ditentukan oleh sistem informasi akademik. Terima kasih. Kebetulan saya dan teman-teman saya jumlahnya ada 25 anak dari program studi akuntansi mengikuti program student exchange di mata kuliah pengantar manajemen sains. Di sana kita banyak belajar bermanfaat, yaitu saling kerjasama dan bertukar pikiran satu sama lain, bagaimana menjalin relasi. Kemudian saya yang sebelumnya nggak punya pandangan apa-apa tentang manajemen, jadi punya suatu pandangan, begini manajemen, bagaimana cara mengelola memanajemen sesuatu waktu, produk, dan
memasarkan suatu produk seperti itu. Program mata kuliah ini saya ambil dari ini semester 1 Pak, dari bulan Oktober sampai kira-kira Januari. Saya untuk mata kuliah pengantar manajemen sains itu lebih ditingkatkan dalam segi pembelajarannya ya, karena kita mungkin sekarang sedang pandemi, jadi lebih banyak online, jadi mungkin masih bisa dimaklumi, dan kalau ini tuh lebih kurang jelas akses materinya, dan terkadang kita masih perlu mencari sumber-sumber materi dari jurnal-jurnal yang lain. Dan kemudian untuk MBKM ini harapan saya sudah bagus programnya, bisa melatih mahasiswa mengetahui suatu pelajaran lain selain dari prodi yang diikuti tersebut. Kita daftar prodi akuntansi di Universitas Narotama. Saya Vito Hartawan Mukti, terima kasih. Ardi Firmansyah, Surabaya TV.